Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu melalui Zoom. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rangkaian penjelasan atau rangkaian yang terkait dengan proses-proses pembentuk pesisir. Jadi setelah 3 pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas mulai dari kenaikan muka air laut, kemudian intrusi, kemudian kita terakhir membahas mengenai sedimentasi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai gelombang yang nanti akan diwakilkan oleh kelompok berikutnya. Jadi saya harapkan semua nanti bisa ikut berpartisipasi. Jadi karena kita tidak terlalu banyak, semua bisa memberikan tanggapan dan pertanyaan nanti terkait dengan presentasi dari kelompok berikutnya. Oke, kepada kelompok berapa yang belum lagi? Bisa dicoba untuk share screen-nya, harusnya kita sudah bisa. Kelompok 2, Pak. Silakan dicoba untuk share screen-nya. Langsung mulai saja. Baik, apakah sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Oke, sudah. Silakan dimulai. Silakan tunjuk moderatornya, kurang lebih 20. Setelah presentasi kita akan buka sesi diskusinya. Setelah selesai diskusi nanti baru ada pembahasan dari saya. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Watri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas terkait tentang gelombang. Kelompok 2 yang beranggotakan ada Bapak Ade Satria Dharma, saya Muhammad Iqbal, dan juga Resti Prima Fauzi. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Resti Prima. Pada Ibu Resti Prima dipersilahkan. Terima kasih Bapak Iqbal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjelaskan tentang gelombang. Silakan di next, Bang. Yang pertama yaitu definisi. Suatu gelombang merupakan suatu fenomena alam berupa penaikan dan penurunan air secara perlahan dan dapat dijumpai di seluruh dunia. Gelombang yang berada di laut sering nampak tidak teratur dan sering berubah-ubah. Hal ini bisa diamati dari permukaan airnya yang diakibatkan oleh arah perambatan gelombang yang sangat bervariasi serta bentuk gelombangnya yang tidak beraturan. Apalagi jika gelombang tersebut di bawah pengaruh angin. Menurut Tarigan 1986, gelombang laut merupakan gejala alam yang menimbulkan ayunan tinggi dan rendahnya massa air yang bergerak tanpa hentinya pada lapisan permukaan maupun di bawah permukaan laut. Gelombang didefinisikan sebagai ombak yang besar-besar di tengah lautan, menurut Badudu dan Zain tahun 2001. Sedangkan menurut Dahuri 1987, gelombang laut merupakan salah satu penyebab yang berperan dalam pembentukan maupun perubahan bentuk pantai. Next. Karakteristik dari gelombang laut sendiri yaitu gelombang laut dipengaruhi oleh batimetri, kekasaran dasar perairan, karakteristik pantai, bentuk perairan seperti selat, laut, teluk, atau laut lepas, struktur bangunan lepas pantai, dan lain-lain yang dapat menimbulkan fenomena gelombang seperti refraksi, difraksi, shoaling,
fleksi gelombang, dan lain-lain. Untuk pengukuran yang pertama yaitu panjang gelombang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. L sama dengan GT kuadrat per 2pi sama dengan 1,56 T kuadrat, di mana T merupakan periode ombak dalam satuan detik, G merupakan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat, dan L merupakan panjang gelombang dalam satuan meter. Energi total gelombang adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh kecepatan partikel air karena adanya gerak gelombang, sedangkan energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh perpindahan muka air karena adanya gelombang. Menurut Triatmojo tahun 1996. Energi gelombang berubah dari satu titik ke titik yang lain sepanjang satu panjang gelombang atau L, dan energi rata dihitung dengan persamaan E sama dengan 1/8 G dikali Rho dikali H kuadrat dikali L, di mana Rho merupakan rapat massa dalam satuan kilogram per meter kuadrat, H merupakan tinggi gelombang dalam satuan meter, L merupakan panjang gelombang dalam satuan meter, dan energi. Next, Mbak. Untuk pembentukan gelombang sendiri, yaitu angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang akan menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut. Selanjutnya timbul riak-riak gelombang kecil di atas permukaan air. Angin yang bertiup di permukaan laut ini merupakan pembangkit utama gelombang. Apabila kecepatan angin bertambah, riak gelombang tersebut menjadi bertambah besar. Dan jika angin berhembus terus-menerus, akhirnya terbentuklah gelombang. Di samping itu, pergerakan massa air yang ditimbulkan oleh angin dapat menghasilkan momentum dan energi, sehingga gelombang yang dihasilkan tidak menentu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Resti Prima. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait prediksi gelombang. Adapun teknologi pemodelan yang dapat digunakan yang mudah dan cepat untuk melakukan prediksi gelombang, yaitu menggunakan skenario operasional pemodelan untuk memprediksi gelombang dibangun beberapa tahap, yaitu berdasarkan skala area yang dimodelkan. Misalnya yang pertama itu skala lokal yang mencakup pelabuhan, muara sungai, pesisir pantai, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu dengan skala regional, yaitu terkait dengan selat, teluk, dan lain-lain, ataupun dengan skala global, yaitu perairan laut. Untuk tahapan selanjutnya adalah penentuan modul-model yang akan digunakan, yang sesuai karakteristik perairan tersebut, dan gaya-gaya pembangkit gelombangnya, dan yang terakhir adalah penyusunan operasional prediksi gelombang. Modul-model hidrodinamika digunakan untuk melakukan prediksi gelombang yang berasosiasi dengan pergerakan arus, dan model gelombang yaitu gelombang spektral. Gelombang spektral di perairan dangkal, gelombang parabolik mild slope, dan juga gelombang elliptic mild slope, gelombang bisnis QN, dan perangkat analisis gelombang yang digunakan untuk memprediksi karakteristik dan fenomena gelombang yang sesuai dengan perairan tertentu. Model GIS kelautan juga digunakan untuk mengintegrasi hasil permodelan dan simulasi hasil prediksi gelombang.
dengan data dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk memonitor kondisi gelombang. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Watri. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Silakan yang lain untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan. Halo. Halo, silakan. Tadi baru 2 orang ini yang muncul. Yang lainnya hanya masuk saja. Izin Pak untuk bertanya Pak. Silakan perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Hasmi dari kelompok 3. Ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 2 terkait pada gelombang tadi terdapat 4 ya, ada difraksi, refraksi, dan 2 lagi. Itu tidak dijelaskan dari kelompok 2, boleh minta tolong penjelasannya terkait itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya ya? Perlu diulangkan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 2, silakan siapakah yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok 2, apa saja tadi kan tidak dijelaskan gitu ya mengenai Perkenalkan karakteristik. diri dulu. Perkenalkan, saya Novia dari kelompok 2, kelompok 1. Saya ingin bertanya yaitu apa saja tadi kan tidak dijelaskan mengenai karakteristik gelombang. Jadi apa saja karakteristik yang ada dari gelombang tersebut? Terima kasih. Oke. Sudah 2, 1 lagi mungkin masih adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak ada mungkin ya. Silakan bisa dijawab pertanyaan dulu. Atau masih butuh waktu? Terima kasih atas baik, terima kasih atas waktunya Pak. Izin menanggapi pertanyaannya Pak. Yang pertama saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Hasmi terkait penjelasan difraksi dan refleksi. Adapun penjelasannya yang pertama yaitu difraksi. Difraksi ini merupakan terjadi dikarenakan pada saat gelombang air melalui medium air dengan kedalaman yang berbeda, maka gelombang air tersebut akan mengakibatkan dari difraksi ini bila gelombang air bergerak dari daerah yang ke daerah yang dangkal, panjang gelombangnya akan menurun. Kecepatan gelombang juga akan menurun dan juga amplitudo gelombangnya yang akan naik. Ini terlihat dari gelombang air yang akan semakin rapat, lambat, namun semakin tinggi saat mendekati pantai. Mungkin bisa kita lihat pada saat pasangnya.
Dan juga untuk selanjutnya terkait refleksi gelombang air itu ataupun pantulan gelombang ini terjadi saat gelombang membentur suatu objek yang menghalangi perambatan gelombang ini. Pada gelombang air yang biasa dipakai itu yaitu terjadi pada ketika gelombang laut membentur tepi pantai, terjadinya pemantulan ataupun bisa disebut refleksi. Mungkin dua itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bapak Asmi? Oh iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Ibu Resti Prima. Pada Bu Resti. Terima kasih Bapak Iqbal. Saya Resti dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Novia, yaitu apa saja karakteristik dari gelombang. Menurut Pratikto tahun 2000, karakteristik gelombang terdiri dari yang pertama yaitu tinggi gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang, pendangkalan, refraksi, difraksi, dan pantulan. Itu dari saya, Ibu Novi. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Novi? Baik Pak, terima kasih Bu Resti atas jawabannya. Oke, sip. Masih adakah yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Silakan. Silakan. Ada Fahrul Budiman, Farid Rusi, Luciana, Turami, David Rizalardo. Oke, tidak ada, saya tutup sesi diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Di catatan seperti biasa dimulai dari teknisnya dulu. Yang utama itu jangan lupa nanti materi yang disampaikan hari ini dengan yang di-upload ke Google Classroom itu harus sama ya. Saya cek terakhir masih berbeda, tolong nanti bisa disamakan. Update yang terbaru saja dimasukkan dan jangan satu orang saja yang upload, tapi dari semua anggota kelompok juga wajib diupload. Kemudian masih muncul yang sama, masih ada yang dalam bentuk paragraf, kalian kopikan langsung ke materi presentasinya. Dan kalau saya tidak salah tadi belum ada sumber pustakanya dari mana referensinya. Kemudian terkait dengan materinya, secara umum ada beberapa hal yang belum dibahas ya dari apa yang diminta kemarin. Sebagian sudah ditanyakan juga, dijawab. Mungkin tadi jawabannya masih ada yang masih belum lengkap, tapi untuk sementara saya rasa sudah diopikan sudah dulu, tidak masalah. Oke, secara umumnya dari dua pertemuan ini mungkin beberapa yang perlu sedikit saya tambahkan terkait dengan sedimentasi mangrove dulu ya. Sebenarnya proses sedimentasi itu bisa terbentuk itu salah satunya kan karena adanya mangrove. Jadi adanya mangrove sendiri itu yang bisa menyebabkan bertambahnya daratan, jadi terbentuknya sedimentasi. Dan ketika ada satu lahan basah
atau sedimen itu belum tentu juga akan bisa tumbuh suatu mangrove yang bisa menjaga daratannya itu. Karena akan ada karakteristik khusus dari sedimen itu sendiri juga yang sebagai syaratnya untuk si mangrove itu bisa tumbuh. Beberapa caranya mungkin kan kita bisa rekayasa dengan melakukan penanaman, dan penanamannya pun kan tidak bisa sembarangan jenis dan lokasinya juga harus ada ketentuannya lagi. Cuma pada dasarnya dengan kita melakukan penanaman mangrove, kita bisa menjaga dari terjadinya abrasi nantinya. Menjadi salah satu penjaga. Jadi biar enggak semakin jauh terkikis misalnya dari lapisan dari suatu pinggir laut atau suatu pantai, salah satunya juga kita bisa menggunakan mangrove juga. Kemudian terkait dengan sedimentasi, ini akan tadi juga sempat dibahas terkait dengan bangunan pelindung pantai. Jadi dengan kita sedikit membahas mengenai sedimentasi, salah satu bahaya atau urgensi pemahaman kita ini adalah terkait dengan adanya abrasi di beberapa wilayah pantai. Di Sumbar sendiri pun sudah, khusus di Sumbar yang paling dekat di Kota Padang sendiri kan sudah ada di beberapa kali di berita terkait dengan abrasi juga. Meskipun sudah ada bangunan pelindung pantai, itu harusnya bisa jadi satu pertanyaan juga, kenapa masih seperti itu. Di beberapa wilayah seperti di Pasir Jamba juga itu sudah terjadi kegiatan, sudah terjadi abrasi penurut pengikisan pinggiran pantai, tapi masih belum diketahui juga, masih belum ada bentuk penanganannya seperti apa. Jadi di sini sebelum saya tutup, nanti kita akan coba bahas pada dua pertemuan berikutnya mengenai bangunan-bangunan pelindung pantai. Tadi sempat dibahas ada groin dan lain sebagainya. Pada pertemuan minggu depan, saya mau nanti kita membahas lebih lanjut terkait bangunan pelindung pantai secara teknikalnya. Jadi secara teknisnya mulai dari masing-masing dari bangunan pelindung pantai itu akan ada kekhususannya. Jadi ini digunakan untuk karakteristik perairan yang seperti apa saja. Dan masing-masing juga ada karakteristik dari bentuknya, kemudian dari bahan-bahannya, yang insya Allah nanti minggu depan kita akan coba bahas. Terkait dengan materi hari ini, nanti akan saya kirimkan saja materi dalam bentuk PDF-nya. Kalau memungkinkan saya juga buat rekaman dari penjelasan materinya saja nanti, karena waktu kita yang terbatas juga ini. Nah, saya juga masih belum bisa terlalu lama ini untuk di siang ini. Jadi terakhir, sebagai penutup, saya akan coba berikan untuk tugas mandiri kita, tugas mandiri yang untuk pertemuan ke-9. Nah, saya mau kalian berdasarkan materi dari kelompok 2 tadi. Jadi untuk tugas mandiri 8, silakan nanti yang perlu kalian buat hanya coba buat pertanyaan. Coba buat pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlahnya. Tapi yang paling utama adalah semuanya harus mencakup pembahasan oleh kelompok 2 tadi. Jadi jangan lupa nanti untuk kelompok 2 dikirim materinya ya ke grup WhatsApp kita agar nanti bisa dilihat dan dipelajari oleh teman-teman yang lain. Oke, itu dulu. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada ya. Yang terakhir, mulai dari pertemuan ini saya harapkan memang yang mengikuti Zoom itu memang yang bisa menyediakan waktunya untuk berada di sini. Sebagian besar yang masuk dari tadi saya lihat itu hanya masuk ke dalam Zoom, tidak ada memberikan respon sesuatu apapun itu. Jadi untuk yang ke depan
ketika sudah mulai presentasi, saya nanti tidak akan mengapprove lagi yang datang terlambat. Dan saya masih sangat mengharapkan, terutama di awal dan di akhir, bisa menghidupkan kamera semuanya. Jadi kalau memang tidak bisa, atau memberikan konfirmasi ya kenapa tidak bisa menghidupkan videonya, akan saya keluarkan, masukkan ke dalam waiting room saja. Karena percuma saja kalian hadir tapi tidak ada presetnya di sini. Jadi yang mulai hari ini yang saya dapat hadir itu hanya yang memberikan respon yang secara langsung aktif selama Zoom ini saja. Itulah kenapa saya bilang kalau memang ada tanggung jawab lain, silakan diselesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu. Jadi insya Allah akan saya coba rekam, saya coba sesuaikan saja tugasnya dengan apa capaian kita pada setiap pertemuannya. Itu saja mungkin ya. Tugas materi 8-nya tadi, silakan dibuat pertanyaan dari materi yang sudah sampai kelompok 2. Tidak ada batasan waktu dan jumlah soalnya, tapi yang jelas sesuai lingkupnya, apa saja poin-poin yang dibahas oleh kelompok 2, itu yang kalian buat. Itu saja mungkin, kalau tidak ada tanggapan pertanyaan lagi, saya tutup. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti akan ada pengantar terkait dengan pertemuan berikutnya. Akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp saja. Sekian dari saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Itu.